wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kami pun Kampung Bina Karya Buana memiliki luas wilayah 24 km persegi dengan jumlah kakak 1041 kakak, dengan jumlah jiwa 3.164 jiwa. 1.664 jiwa ini tersebar di 9 dusun dan di 24 RT. Untuk usaha masyarakat atau Kampung Bina Karya Buana itu sebagian besar adalah dari petani dan nelayan sebagian kecil. Nah, selebihnya ini untuk wirausaha yang lainnya hanya sebagian kecil. Untuk penopang kesehariannya, warga Bina Karya Buana mengandalkan dari segi pertanian dan perkebunan. Nah, Bina Karya Buana juga memiliki yang namanya pelayanan, baik dalam bentuk posyandu dan bentuk kesehatan juga. Dalam posyandu kita ada 2 kelompok posyandu, yaitu Mekar Jaya dan Mekar Tani. Nah, untuk usaha yang untuk berkelanjutan untuk masa depan Kampung Bina Karya Buana sudah dapat penyertaan modal dari dana ADD melalui BUMK sebanyak 263 juta pada tahun 2020. Nah, penyertaan modal ini dimanfaatkan untuk pembangunan pasar kampung KWT Bina Karya Buana yang penyelenggaraan atau pembangunannya dilaksanakan pada bulan April tahun 2020. Pada saat pembangunan peletakan batu pertama diresmikan atau peletakan batu pertama. Nah, pada saat ini Kampung Bina Karya Buana sudah beroperasi pasar kampung KWT Bina Karya Buana. Nah, untuk selanjutnya juga karena kita mau mengantisipasi ketika nanti tidak dikucurkan lagi masalah untuk ADD, kita sudah bisa setidaknya paling tidak kita mampu atau kita mandiri untuk membangun, karena pasar KWT nanti ini di Kampung Bina Karya Buana yang jelas tujuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran untuk pembangunan pasar Kampung Bina Karya Buana. Untuk pelayanan yang lain kita juga melaksanakan yang namanya untuk dana seperti BLT, BST, BPNT, Bansos dan lainnya itu sesuai dengan program pemerintah telah kita lakukan sesuai dengan apa yang diperuntukkan sesuai dengan KPM yang di Bina Karya Buana. Untuk masalah pertanian selama ini yang jelas masyarakat Kampung Bina Karya Buana hanya mengandalkan pertanian, perkebunan hanya sebagian kecil. Perkebunan pun sebatas yang memiliki lahan. Perkebunan yang dimaksud adalah sebagian besar untuk karet. Untuk bidang pertanian, warga Bina Karya Buana mengandalkan atau menanam selama ini yaitu tanamannya berupa padi, jagung, singkong, dan sayur mayur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nabi pun. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita sekarang berada di Kampung Bina Karya Buana, di mana dalam kegiatan ini hari ini ada salah satu kegiatan adat, karena di Bina Karya Buana ini agamanya termasuk komplit, ada Islam, Hindu, dan Kristen, dan kegiatan toleransi berkeagamaan di Bina Karya Buana ini di Kecamatan Rubia terjaga dengan sangat baik. Forkopincam, Babin Kaptipmas, dan kita semuanya harus menjaga itu di dalam rangka mengadakan pembangunan Kampung Bina Karya Buana. Hari ini salah satu kegiatan keagamaan yang dianut oleh umat Hindu yang sedang berlangsung. Kita lihat sendiri bagaimana toleransi itu berjalan dengan baik sehingga semuanya dapat berjalan berkesinambungan. Kita jaga itu semua untuk membangun Rubia dan Kampung Bina Karya Buana.
semuanya mendapat pengayoman, semuanya dapat perlindungan, semuanya dijamin hak asasinya yang ada di Kampung Bina Karya Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kabik pun. Ya pun. Terima kasih. Ini pasar Kampung KWT Bina Karya Buana yang sudah dilaksanakan pembangunannya di tahun 2020 untuk sampai sekarang ini sudah berjalan dan beroperasi. Nah, untuk kedepannya harapan mamanya untuk kampung ini akan bisa dibangun lebih lanjut untuk menambah income Kampung Bina Karya Buana. Nah, untuk mamanya permodalan atau penyertaan modal ini murni dari ADD tahun 2020. Nah, karena untuk tahun 2021 di BUMK tidak ada penyertaan modal dari dana ADD, maka kita upayakan untuk pasar KWT ini nanti supaya berkembang, kita memanfaatkan untuk penyewaan kios. Nah, penyewaan kios ini nanti sebesar-besarnya untuk pembangunan yang akan datang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk target untuk tahun 2021 ini akan dibangun satu plong atau satu lapak kios lagi yang ukurannya sama yang sudah dibangun. Itu target kita tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021. Nah, setelah nanti pembangunan itu selesai untuk di sebelah barat, nanti selesai dan mendapatkan penyewaan dari pedagang, selanjutnya kampung nanti akan punya rencana untuk pembangunan di depan yang lokasinya sudah disiapkan oleh kampung. Nah, ini peruntukannya juga nanti sebesar-besarnya untuk Kampung Bina Karya Buana. Nah, selain itu juga kita juga punya yang namanya income nanti ke depannya, harapannya ketika nanti di tahun-tahun berikutnya kalau mamanya ADD, misal kalau mamanya pemerintah pusat untuk tidak mengucurkan dana untuk ADD, kita sudah siap mandiri karena kita sudah punya yang namanya pasar Kampung KWT Bina Karya Buana. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melakukan yang disebut dengan justisi protokol kesehatan COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, Lampung Tengah masih dalam suasana COVID. Kemudian kita harus menjaga kesehatan kita semua. Jadi operasi justisi COVID tingkat kecamatan ini selalu rutin kita lakukan di 3 tempat. 1, Pasar Rumbia, kemudian Pasar Lama Rukti Basuki, dan hari ini kita melaksanakan justisi prokes COVID-19 di Pasar KWT Kampung Bina Karya Buana. Satgas COVID tingkat kecamatan selalu menjaga, memberitahukan, menginformasikan, dan menegaskan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di pasar agar selalu tetap menjaga prokes kesehatan. Kenapa hal ini dilakukan?
Pertama, karena COVID-19 di Lampung ini masih ada. Yang kedua, COVID-19 ini belum ada obatnya. Obatnya cuma ada 5, yaitu tetap memakai masker, kemudian selalu menjaga jarak. Yang ketiga adalah selalu mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas yang terlalu tinggi. Nah, kami kalau kita lihat sekarang hasil justisi kita di Pasar Bina Karya Buana ini, kita lihat pedagang sudah pada tertib, pengunjung juga sudah pada tertib. Nah, kepada pedagang kami harapkan jangan berhenti untuk selalu menegakkan prokes kesehatan. Yang kita harapkan ke depan adalah di Rumia ini agar segera kembali kepada jalur hijau sehingga menjadi zona hijau. Dengan menjadi zona hijau nanti, maka kegiatan perekonomian akan lebih bergerak dan anak-anak sekolah juga akan mulai sekolah, tempat ibadah juga mulai akan dibuka dan lain sebagainya. Nah, ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa ini cuma bisa akan kita laksanakan dengan tertib, dan perubahan zona kuning ke zona hijau akan bisa dilakukan apabila kita semuanya tertib. Tertib diri sendiri itu sama saja dengan menertibkan orang lain. Kita tertib, orang lain tertib, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dari Kecamatan Rumia dan Lampung Tengah. Nah, ini kita harapkan kepada semuanya, jaga kesehatan kita semua sehingga kita semuanya bisa mengadakan pergerakan perekonomian yang sangat cepat. Terima kasih. PKK di Kampung BK Buana ini dibilang aktif kalau setiap kegiatan dilaksanakan, ibu-ibunya hadir semua walaupun kurang lengkap, hanya ada beberapa yang perlu dibenahi. Dari dulu permasalahannya itu adalah tentang seragam, ya mungkin biasa namanya ibu-ibu, setiap pergantian itu banyak hal-hal alasan yang diungkapkan sehingga pakaian itu belum menjadi prioritas. Padahal kalau pakaian itu adalah harusnya kalau kita pertemuan itu pakaiannya harus membawa label. Kita sedang pertemuan apa, PKK ya PKK. Kemudian untuk rutinitas kita sudah berjalan, walaupun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Karena menghadapi masyarakat itu tidak semudah kita menghadapi bidang kedinasan. Kita perlu pendekatan, perlu usaha-usaha yang lebih banyak lagi. Sudah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dalam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Dulia, Ibu Ketuati Penggerak PKK Kecamatan Dulia, Bapak Kasih, dan staf Kecamatan Dulia, Purku Bidang, itu Bapak Robin Kasimas dan Robisa, Kecamatan Dulia, Ketua BPK Kampung Bina Karya Buana, Bapak Ibu hadirin juga kau kasih Kampung Bina Karya Buana. Rakor hari ini yang jelas kita menindaklanjuti rakor dari tingkat kecamatan tentang pelaksanaan atau pencegahan penanganan COVID-19 di Kampung Bina Karya Buana. Satgas telah terbentuk, sekarang tinggal kita melaksanakan yang namanya sudah dibentuk Satgas, SK sudah dibuat, tinggal melaksanakan untuk mengantisipasi dan pencegahan serta penanganan COVID-19. Di samping itu juga untuk tentang di pembangunan, karena kita sudah menunjukkan atau kita sudah membuat rekom untuk pencairan dana ADD melalui APBKAM yang kemungkinan besar akan dilaksanakan minggu ini juga. Untuk itu Bapak-bapak, Kaur, Kasih, Kadus, perangkat Kampung Bina Karya Buana, dalam pembangunan tersebut saya berharap semuanya ikut mengantisipasi ataupun memantau pelaksanaan tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, karena kita juga kehadiran dari kecamatan, Camat, Kasih Pemerintahan, Kasih BPM, dan tim penggerak PKK kecamatan untuk memberi arahan dan pembinaan tentang pelaksanaan pembangunan dan penanganan COVID-19 di Kampung Bina Karya Buana. Untuk selanjutnya, silakan Camat memberi arahan dan pembinaannya Kampung Bina Karya Buana. Kepala kampung yang saya hormati, kemudian saudara Provinsi, tim penggerak PKK Kecamatan Dulia, serta anggota, saudara Kepala KAUD, Limas, dan saudara peserta rakor hari ini yang saya hormati. Yang pertama, kami hadir hari ini berdasarkan undangan Kepala Kampung, sehingga kedatangan kami pada hari ini kami ajak Kasih Pemerintahan, ya, tim penggerak PKK Kecamatan, Kasih BPM untuk mendampingi kita, bahwa mempertegas lagi apakah perjalanan atau pelaksanaan kegiatan di kampung itu sudah sesuai dengan aturan. Yang pertama, saudara Kepala Kampung dan perangkat yang perlu kami sampaikan, bahwa Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad, itu mempunyai suatu visi yang besar untuk kita di Lampung Tengah yang harus dipahami oleh kita semua. Yang pertama, kita harus bisa mewujudkan bahwa Lampung Tengah di tahun 2016 ini harus menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua, Lampung Tengah harus berjaya. Di dalam suasana COVID ini, maka kita berharap Lampung Tengah pada bulan Maret dan April ini kita berharap kita ke zona kuning, bahkan bisa menembus zona hijau. Nah, kegiatan ini kalau tidak didukung oleh kita semua dari perangkat kampung yang ada di masing-masing kampung, saya kira kegiatan ini mustahil akan terwujud. Bahkan cita-cita ini akan mustahil itu akan terwujud. Maka untuk itu, sehubungan dengan ini adalah rakor kampung, notabenanya adalah dari Limas, RT, KAUR, bahkan sampai Kepala Kampung itu mendapat insentif dari pemerintah, ya, mendapat insentif dari pemerintah. Ini tujuannya adalah mewujudkan cita-cita daripada Lampung Tengah.
Nah, makanya kami bebankan kepada saudara kepala kampung dan perangkatnya, bekerjalah dengan baik, pahamilah tupoksi, wujudkanlah cita-cita Bupati Lampung Tengah. Cita-cita Bupati Lampung Tengah itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat Lampung dan khususnya masyarakat Lampung Tengah. Jadi jangan sampai bahwa kita dijadikan perangkat kampung, dijadikan pejabat, tidak memahami tugas yang mulia ini. Maka saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian semua yang hadir di dalam forum ini, kita ini jadi abdi, ya, bukan jadi penguasa, jadi pelayan, jadi abdi masyarakat. Maka mengabdilah dengan baik, jadilah pelayan dengan baik. Sehingga apa? Pengabdian kita ini akan diberi nilai oleh masyarakat. Apakah kita ini abdi yang baik ataukah tidak? Apakah kita ini pelayan yang baik ataukah tidak? Nah, sementara sebagai balas jasa pemerintah terhadap kita sebagai abdi sudah difasilitasi dengan yang disebut dengan penghasilan tetap atau silpa. Syukuri itu semua. Syukuri itu semua. Ya, bagaimanapun juga sekarang di kampung ini banyak yang menginginkan harapan tugas seperti itu. Namun tentunya tidak semua bisa terwujud cita-citanya. Nah, mari kita syukuri. Kita yang ada di ruangan ini bisa rakor hari ini dan setiap bulan kita lakukan rakor, maka kita adalah orang-orang yang terpilih di dalam mengadakan pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, harapan saya jangan sampai perangkat kampung itu tidak bisa menjadi contoh pelayan masyarakat. Yang terakhir, kami tegaskan kepada kita semua bahwa di dalam rangka meletakkan Lampung Tengah menjadi kabupaten terbaik di tahun 2012 dan Lampung Tengah harus berjaya, maka budaya wisata tani religius ini harus diwujudkan, karena itu adalah salah satu yang akan menciptakan kita di bidang ketahanan pangan. Nah, kalau kita sudah sanggup di dalam pangan, saya yakin kita akan bisa bergerak di bidang ekonomi yang lainnya, karena fondasinya adalah pangan. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Lurah. Kami ucapkan selamat bekerja, aktivitas dan disiplin dalam hal bekerja. Jangan sia-siakan waktu pengabdian ini dengan hal-hal yang tidak penting. Terima kasih. Saya Hari, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sore ibu-ibu semuanya, sehat semua. Kalau kami mesti daftar tamu dulu. Terima kasih. Ya. Terus Ibu-ibu pelayan Posyandu, ini ada kunjungan kerja dari Kecamatan Rumbia dengan Ibu Ketua tim PKK Kecamatan Rumbia beserta anggota untuk melihat pelayanan apa saja yang telah dilakukan oleh kader Posyandu dan tim pendamping dari bidang desa. Silakan Pak. ya, Bu ya. Bidang desanya Bu. Iya Pak. Nah, udah berapa tahun? Ini udah 8 tahun. 8 tahun. Terima kasih atas pelayanannya. Kira-kira berdasarkan tayangan itu masalah yang banyak di bidang karya Buana? Sebenarnya ya kalau dari kegiatan di Posyandu semua sudah ini Pak berjalan dengan lancar tanpa ada masalah sih Pak. Bayi balita juga rajin berangkat ke Posyandu. Jadi terima kasih Ibu ya. Jadi kami harapkan pelayanan ini dijadikan sebagai pengabdian, ya. Jadikan pengabdian. Apakah warga kami rewel-rewel? Ya? Oh enggak Pak. Nah, jadi itu ya, Ibu semua ya. Jadi pengabdian ini ibadah, ya. Kita kan intinya semuanya mau sehat. Kan lebih baik melayani daripada di. Jadi kami dari rombongan kecamatan ya
ada Ibu PKK, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Semoga warga yang ada di Bina Karya Buana ini semakin menyadari bahwa kesehatan itu penting. Kami juga minta bantunya agar ikut membersihkan lingkungan untuk kesehatan kita semua. Bukan hanya mengobati, tetapi juga memberikan pembinaan kepada warga yang berkorban. Jadi pelan-pelan kita rintis itu sehingga benar-benar nanti Bina Karya Buana ini menjadi kampung budaya wisata Tanir. Siap ya Ibu-ibu ya? Itu dulu kunjungan kami akan ngecek ke kampung yang lain. Ya, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Mari Bu semuanya. Sukses ya Bu Tida. Darah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tenaga kesehatan yang ada di Desa Bina Karya Buana, saya sebagai Kepala Pustu di Bina Karya Buana, dan ini Bidan Desa di Bina Karya Buana. Di Desa Bina Karya Buana ini terdapat satu bangunan pustu, terus ada 2 posyandu, ada 1 kelas ibu, 1 posyandu lansia, dan 1 lagi poskeskan. Untuk kegiatan di pustu itu buka setiap harinya, yaitu dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kami buka mulai pukul 8 sampai dengan pukul 14. Yang dilayani di pustu itu semua bisa dilayani dari mulai preventif, kuratif, serta promotif. Untuk pelayanan, kami melayani pasien umum dan juga pelayanan pasien BPJS. Dan yang di posyandu, kami di Desa Bina Karya Buana ini mempunyai 2 posyandu, 1 posyandu Kelapa Muda, yang 1 posyandu Cempaka. Posyandu Kelapa Muda dilaksanakan setiap tanggal 8 dan posyandu Cempaka dilaksanakan setiap tanggal 16. Untuk KK, jumlah KK di desa kami ada 1.259 KK dan jiwanya 3.694 jiwa. Untuk bayi jumlahnya 48, balita 243, dan ibu hamil 53. Di posyandu kami, untuk posyandu yang di Cempaka itu terdapat 7 kader, yang posyandu di Kelapa Muda juga terdapat 7 kader. Untuk status kemandiriannya di posyandu Kelapa Muda dan Cempaka kami sudah termasuk yang posyandu mandiri. Untuk kegiatan kelas ibu kami laksanakan setiap tanggal 10. Untuk kegiatan posyandu lansia kami laksanakan setiap tanggal 1. Dan untuk lansia juga kami setiap bulannya mengadakan senam untuk kegiatan lansianya. Saya rasa itu saja yang kami berikan data dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.